Match Sanhok. Kita akan menuju ini dia, E-Rangel. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Wah, teman-teman yang lagi menyaksikan dimanapun kalian berada, yang sedang menonton di YouTube, di TikTok, yang lagi watch party, jangan lupa mampir ke YouTube official dari PUBG Mobile Indonesia. Press like. Kita umpamakan satu like satu doa, ataupun kita umpamakan like adalah absen karena kalian menyaksikan untuk hari terakhir last change Menuju Turki untuk bisa membawa pulang piala Global Championship yang sudah sangat lama tidak didapatkan oleh Indonesia. Berulang kali, hanya hampir bahkan 2 tahun terakhir kita sangat sulit sampai ke Grand Final. Untungnya tahun kemarin kita punya host country yang bisa menyelamatkan muka Indonesia, wajah Indonesia di Grand Final, Alter Ego, dan juga sempat dapat WWCD waktu itu di hari Jumat. Pun apa yang akan dihadirkan oleh berbagai tim setelah sebuah kejadian terjadi di satu match yang baru mereka lakukan. Ruh yang memang turun di area Novo, nampaknya terlambat mereka untuk bisa menyeberang lebih dulu. Gladiator saat ini sebuah sapu terjadi, hanya memberikan low HP saja, belum ada knockdown yang diinginkan oleh Gladiator, tapi mulai mengetahui di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Mendapatkan satu knockdown tadi menuju ke arah tim Rook, namun sepertinya masih belum dipulangkan menuju ke arah lobby, dan akhirnya dipulangkan menuju ke arah lobby. Pembukaan jalan dari default yang tadinya dibuat ketar-ketir oleh GG dan sekarang malah dihentikan oleh pemain dari Reject. Sementara Bigetron kali ini yang sudah mulai terlihat Yuhai coba untuk memberikan tembakan ke arah tim Yudu. Genfos juga yang akan bersedia untuk menghadapi Olio kali ini. Genfos lengah, tidak ada weapon yang ready di tangan seorang Genfos, tapi granat akan dilemparkan ke seorang Olio. Matangkah ini, bisakah ini mendapatkan satu? Ada distraction dari bagian sebelah kiri, Lapar memberikan sebuah distraction dan granatnya connect. Splash damage masuk dan follow up damage dari seorang Yuhai juga masuk. Satu tumbang untuk tim Yudu. Inilah yang kita harapkan, fight seperti ini dari Bigetron. Satu ngepick, satu mancing, satu lagi eksekusi. Itu yang kita harapkan, yang akhirnya membuat bingung. Olio harus kepick ke area mana, karena 3 angle yang harus dia jaga. Pemain-pemain Yudu yang lain cukup jauh, menjanjikan di awal match, tapi zona cukup jauh, cukup jahat untuk Bigetron. Justru PJF mendapatkan push. Satu pemain sudah mulai mendekat, Tixi. Bisakah dia mendapatkan Rook kali ini? Karena dia yang membuka jalan, tapi ternyata IHC mengganggu dari kejauhan, mengganggu dari bangunan rumah 12 kali ini. Membuat GG tiba-tiba kocar kacir. Udah kayak sesuatu yang disiram, buyar begitu saja. Menghindar mereka dari peluru-peluru panas dan menghindar dari fokusnya mereka untuk bisa mendapatkan pemain dari Rook. Alex sudah mulai terus, potemic fire diberikan, namun Matic masih belum bisa mendapatkan knock-nya karena IHC. Percobaan pertama memang masih gagal, tapi terus diupayakan oleh seorang Matic. Dia ingin dapat satu knock pertama agar bisa membuka jalur push yang bisa dilakukan oleh pemain dari Gladiator. Di sisi lain, sadar diri hanya dengan 2 pemain tersisa. Ruh, tak banyak hal yang mereka lakukan. Bahkan Ruh juga masih terjerembab di peringkat ke-9 klasemen sementara. Belum ada knockdown, tapi langsung ada pergerakan yang dibangun oleh Gladiator. Mereka kembali menjauh dari TKP karena mereka ingin tempat yang lain lagi. Nampaknya kembali Ferry Pierre yang akan diincar oleh tim yang satu ini. Ada warna kuning tadi yang lagi berenang, itu harusnya si Eugene, pemain dari tim Rook yang tersisa di arah belakang, dan PJF bisa memotong sebuah pergerakan. Satu knockdown mereka lakukan. Miseri mencoba untuk mendapatkan sebuah confirm eliminasi, tapi ternyata masih belum berhasil karena ada satu backup lagi yang datang ke arah BF. Tembakan yang terus diupayakan. Satu pemain low, Luxi, harus memikirkan untuk mengambil jeda sedikit, menggunakan first aid terlebih dahulu. Touchdown duluan satu pemain for Yudu akan menjadi santapan untuk PJEP, tapi for Yudu lebih jauh lagi, mereka langsung menusuk ke area dalam dari circle. Gantian saat ini for Yudu yang akan menunggu PJEV dan juga pemain-pemain BF yang lain, atau maksud saya for Yudu yang sudah pulang, BF yang lain yang akan menunggu. Dan Bigetron satu pemain, Genfos tumbang, lagi-lagi IHC yang menjadi masalah. Ya, IHC selalu memancing masalah bertemu dengan Bigetron kali ini. Satu knockdown sudah mereka dapatkan, tapi backup dari Lapar hampir mendapatkan satu. Red knock-nya masih belum berhasil. Granat akan segera dimasak, lempar bertukar batu, namun sudah berpindah ke tempat lain lagi. Tapi harusnya bisa dapat, please dapat satu, tapi ternyata masih agak sedikit miss lemparan granatnya tadi. Dicoba untuk yang kedua kalinya, Lapar masih belum bisa mendapatkan pemain dari IHC. Masih penasaran dia, masih ada satu granat yang belum dilemparkan, hanya smoke yang dia pop up untuk menutup angle dari bagian sebelah kanan karena ada informasi yang masuk bahwa flank dibangun, tapi malah tiba-tiba Ziolan bisa mendapatkan satu pemain kembali dari arah Bigetron. Baru ke revive, knock lagi Genfosnya. Inilah dia, ingin meminjam gameplay dari Enigma Galaxy nampaknya Bigetron. Mereka ingin di circle 3, sudah berada di center.
sehingga circle 4 tetap dapat zona. Tapi ternyata ada IHC di sana. Granat yang on point dari Superboy mendapatkan 2 pemain, menyisakan 1 yang terakhir. Selesai sudah. IHC dipulangkan seluruhnya karena ada Lau yang melawan tembakan. Backup yang begitu bagus tadi datang dari Yuhai. Satar juga memberikan follow up dengan granatnya dan IHC dibombardir. Bigetron langsung naik ke peringkat yang ke-6. Hanya butuh poin-poin sedikit lagi untuk mereka bisa men-secure top 5-nya. Tapi gue yakin mereka tidak hanya ingin dibilang aman, tapi mereka ingin kondisi yang super aman. Bigetron masih bertahan, 4 elim sudah mereka dapatkan. Rook tidak bisa bertahan lama lagi karena satu persatu anggota mereka sudah dipulangkan ke lobby. 2 tim sudah hilang, masih ada 14 tim lain lagi terganggu dengan adanya tim BF. Dan Reject mulai mendekat, tembakan datang menuju ke arah Reject dan meletup. What? Hilang tiba-tiba 2 pemain. Reject tumbang, duelo tumbang. Tapi Lufa masih bisa memberikan backup. Sebuah commit spray yang begitu bagus tadi Inco untuk meledakkan 1 vehicle yang digunakan oleh Reject. 1 mobil berisi 2 orang dan dua-duanya hilang. Sebuah gameplay tengah dari Nigma Galaxy yang menghadirkan sebuah WWCD di match yang pertama ternyata cukup menginspirasi oleh banyak tim. Membuat Bigetron ingin ke tengah, membuat IHC ingin ke tengah. Reject yang memang sudah memiliki sebuah pemikiran tengah pun mereka langsung menuju ke arah tengah. Tapi utility belum berhasil untuk mendapatkan seorang Sarah. Walaupun tadi ada bagiman yang dikirimkan, ternyata ada tim yang ingin area tengah yang lain, yaitu Gladiator. Tiba-tiba semua tim terinspirasi dari WWCD-nya Nigma Galaxy. Semuanya tiba-tiba ingin area tengah. Meku yang saat ini akan dihajar dari posisi kiri pertahanannya. Bigetron ada di sana, ada 2 pemain kanan dan juga kiri. Siapa yang akan ditembak? Genfos duluan dengan sebuah M4. Genfos mendapatkan 1 celah. Ada sebuah commit push yang harus dimainkan. Satares datang, Genfos pun datang. 2 pemain untuk bisa mendapatkan Tigzi, dan Tigzi diselesaikan tembakan dari 1 pemain yang lain. Vintores ternyata yang mendapatkannya. Ada bantuan dari tim lain dan dipulangkan JJ menuju ke lobby. Bigetron kali ini sudah mendapatkan 6 eliminasi. Begitu meyakinkan permainan mereka untuk di match yang kedua kali ini. Dan ternyata Duksan dekat menuju ke Reject. Granatnya connect tadi bahkan bisa memulangkan 2 pemain dari Reject. Sarah masih dalam proses untuk melakukan sebuah healing dan Sarah berhasil melakukan healing. Duelo melempar sebuah granat. Harusnya nggak akan connect dan Bigetron muter lagi untuk mengontrol backline mereka karena masih dari Reject yang menjadi bayang-bayang dari Bigetron. Sarah masih berada di tempat yang sama. Sipian, akankah dia naik atau tidak? Dan Sipian tertangkap. Ada Squash yang begitu komitmen menembak menuju ke pohon dan bisa mendapatkan hitmarknya tadi menuju ke pemain dari Duksan. 1 tumbang kali ini. Masih ada 2 lagi dari Duksan yang bisa memberikan backup, tapi QX agak jauh karena dia tertahan di pinggiran jalan. Sebuah senjata yang memang hanya ada di room turnamen, yaitu Asphalt, ingin dimanfaatkan oleh pemain dari Inco Nene BT tadi yang menggunakannya. Tapi memang belum ada hasil yang sempurna didapatkan oleh Nene BT dengan senjata tersebut. Dan Bigetron kembali ke tiban zona dengan pengambilan area tengah. Saat ini memang tidak di tengah, tapi sebelumnya mereka tengah dan akhirnya ketiban zona. Mau zona kemanapun mereka akan tetap dapat karena sangat center di match atau di circle sebelumnya PJV yang harus kembali mengerjakan tugas rotasi. Sedikit saja geser, ngesot menuju ke area kanan permainannya. Ya, entah mereka bakal masuk dari utara atau mereka bakal tabrak menuju ke arah barat. Karena tadi barat masih menjadi area yang cukup kosong. Tapi kan yang tahu kita, mereka nggak tahu, mereka harus menggali-gali informasi lagi sebelum mereka melakukan sebuah rotasi dan checkpoint berikutnya. Dan Mad Bulls, tim yang tadi memulangkan PJV menuju ke arah lobby, sekarang mereka bakal menghadapi Nigma. Ada Molotov yang sudah ada di tangan seorang Frozen, lempar ke arah jendela. Tidak memberikan damage-nya menuju ke arah pemain-pemain dari Nigma karena masih belum terlalu on point. Dan Vintores yang tadi membantu, kali ini dia bisa mendapatkan Genfos, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Genfos dibuat hilang Bigetron. Masih ada 3 pemain lagi, sebuah Bunny Hope yang masih gagal tadi, tidak berhasil untuk naik ke bagian atap. Dan shoulder pick dari seorang Kups mendapatkan kepala namun tidak sampai knock. Lagi-lagi Mini dari Misery mendapatkan korban. Misery plus Mini, kita tahu hasilnya adalah elimination demi elimination yang banyak menuju ke PJV. Setidaknya kalaupun tidak jadi elimination, tidak ada knockdown di sana, bisa didapatkan ternyata 1 pemain dari BF. Masih terus akan kita lihat fight antara Mad Bulls dan juga Nigma Galaxy. Nigma Galaxy baru saja mendapatkan WWCD. Juga Mad Bulls yang tadi tidak terlalu maksimal posisinya. Tulika ingin dapat 1 tapi apa daya. Ada bola saja terlalu sakit tapi Frozen pun bisa mendapatkan 1. S12K menjadi kunci dari fight ini. S12K masih digunakan Kups dengan shotgun kocoknya. Kups tercatat memang sering sekali menggunakan shotgun kocok dan dia bisa dapat 1 knockdown lagi, dapat lagi. Tapi akhirnya selesai juga karena ada Asphalt yang digunakan oleh Mad Bulls.
Last man standing dari Mad Bulls ternyata masih bisa untuk melakukan revive. Cepat respon yang dia lakukan untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Supaya mereka bisa kembali lagi bangkit dengan 4 anggotanya. Sementara PJV mengetahui di mana Neos berada. Berhasil tadi dia mendapatkan satu, namun Neos hanya bisa bersembunyi. Bahkan Faceclan juga membayang-bayangi dari bagian sebelah kanan dan dia sudah membuka tembakannya lagi. Sandwich dirasakan oleh Neos kali ini, Sanskui. Masih terbuka di depan sana dan Neo selesai. Ada Blue Zone yang memakan tubuhnya, pulang di peringkat ke-11. Brute Force kali ini masih tertahan di peringkat 14 klasemen sementara hanya dengan 21 total poin dari match yang sudah mereka jalani. 8 match, 21 total poin. PJV masih ingin lebih ngegas lagi. Mereka ingin elim keempat, elim kelima yang bisa saja datang dari pemuncak klasemen, yaitu Vintores dan rekan-rekan Face yang lain. Betul. Faceclan, kalau kita perhatikan mereka juga masih berempat. Mereka ada persis di bagian kanan dari arah PJV. Dua tim yang ada di top 2 berpapasan untuk di stage yang kelima. Sementara ini, Edkus sudah mulai naik. Mereka bakal menghadapi sebuah lawan baru lagi. Dan Flyki bisa mendapatkan satu ace tumbang begitu saja. Tapi Potro cukup low SP, tapi dia menang mental. Arthur juga bisa memberikan backup di waktu yang tepat. Bahkan Arthur masih mengincar pemain lainnya lagi. Diincar ada Frozen di bagian top belakang dari pohon tadi. Tapi Flyki kembali lagi berotasi memberikan sebuah distraction dengan menggunakan bagi. Tapi kali ini Faceclan join the fight. Dia bakal mengganggu dari arah belakang dan Mad Bulls bisa memulangkan tim Presto bergerak lobby karena ada bantuan juga dari Duxan yang mengganggu dari bagian lain. Dan sekarang Mad Bulls langsung memfokuskan diri mereka menuju ke Faceclan dan Sandwich untuk Faceclan karena PJV mencuri dari arah belakang. Red Face membuka jalur ini memang tugas dari seorang Red Face sebagai pemain terdepan dari posisi formasi yang ditunjukkan oleh PJV dan mendapatkan satu. Dia harus membuka jalur untuk rekan-rekannya lagi. Knockdown kembali dialami oleh Faceclan, atau justru bukan knockdown tapi revive yang tadi berhasil dilakukan oleh Faceclan. Bangkit dengan 4 pemain. Ledakan ada di dekat dari Red Face. Jangan terlalu dekat Red Face, harus ada jarak yang dia bangun supaya tidak terkena utility dan tidak menjadi sebuah malapetaka untuk push yang sedang dilakukan oleh PJV. Hilang momennya, harus membuat momen lagi, harus fight sekarang atau mending mundur. Ya, dan ini bakal komit kuy. Harusnya nggak bakal dilepas karena dua-duanya udah saling berdempetan. Buah pick bertukar seorang Luxi dan Luxi tumbang. Mela mendapatkan sebuah angle yang begitu bagus tadi Luxi. Bahkan masih bisa di revive. Kalau mereka bisa mendapatkan momennya dan Morman kayaknya bakal tabrak bertukar PJV. Satu cacing di bagian kiri sudah mulai terspot juga. Aduh, itu untungnya Miseri masih bisa mendapatkan satu dan Red Face ditumbangkan karena terspot. Bahkan Red Face langsung dipulangkan bertukar lobby. Miseri masih memberikan backup dan Miseri. Ya ampun, menggemaskan banget kali ini. Mela bakal melemparkan smoke grenade tapi ternyata bisa dieksekusi. Butuh backup dari pemain PJV yang lainnya. Di manakah Lynx berada? Lynx selamatkan seorang Miseri. Forman tumbang, ada backup yang datang dari seorang Lynx. Satu pemain lagi. S12 kali bakal dipilih. Vintores bersembunyi di balik sebuah bagi. 2 lawan 1 tapi ternyata no. PJV harus dipulangkan. 5 eliminasi mereka bawa dan Faceclan bertahan dengan 2 pemainnya. Onsen masih bisa memberikan backup. 2 kali fight, hal yang sama dialami oleh PJV. Mereka mendapatkan keuntungan tapi mereka gagal memanfaatkan keuntungan tersebut. Tidak seperti halnya Starless yang mampu, atau Star level saya yang mampu untuk mendapatkan 1 elimination menjadi 6 elimination untuk Bigetron dengan 3 pemain saja. PJV harus kembali melakukan evaluasi dari segi setup fight mereka. Komunikasi yang harus kembali dibangun dengan begitu sempurna. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan minor yang akhirnya menjadi sebuah blunder dari fight yang sedang terjadi. Karena sepersekian detik saja keadaannya langsung berubah 180 derajat untuk PJV seperti Sanhok tadi. Ya, bahkan kalau lo ngebahas derajat-derajat tadi, Duxan juga berbeda banget 180 derajat gue. Sampai belepotan gue ngomongnya karena tiba-tiba di game ini mereka sudah mendapatkan 9 eliminasi. Kayaknya mereka menggunakan sistem kejar setoran, padahal yang sedang mereka kejar adalah poin-poin hidup. Mengingat ini hanya 16 tim, berbeda dengan survival yang ada 24 tim kali ini. Aduh, tinggal 7 tim yang tersisa. PJV sudah dipulangkan, Bigetron masih bertahan. Hashtagnya jangan lupa, Indo Pride, Gaspol, 2023 era Indonesia juara. Dan juga hashtag jangan jumawa tentunya. Masih ada Bigetron berjuang kali ini. 3 pemain mereka masih hidup dan cukup dekat dengan influence Rage. Sebuah utility sudah dilontarkan. Duxan berada di selatan. Sepi sekali tempat dari Duxan. Membuat saya agak iri. Andaikan saja yang mendapatkan tempat selatan tersebut adalah Bigetron, pasti akan lebih nyaman karena tidak perlu bertetangga dengan influence apalagi ketiban zona. Membuat saya semakin iri kepada posisi dari Duxan. Tapi apa daya, inilah yang harus dihadapi oleh BTR dengan 3 pemain influence yang akan segera datang
menuju ke area mereka. Bisa saja merage di tempat dari Bigetron. Defensif harus dibangun dengan sempurna. Komunikasi, jangan sampai ada sebuah kebocoran di area dari Bigetron. Satu pemain mendapatkan knockdown, tapi dia juga ketembak tadi squash dari tim Inco. Ya, ada beberapa memang yang sudah mengontrol area depan, tapi masih cukup banyak juga untuk tim yang belum masuk ke dalam zona. Baru ada satu tim dari yang berwarna merah. Bisa ada cukup enak, mereka ada di bagian zona, itu adalah tim dari Duxan sendiri. Mereka bisa memberikan tembakan peringatan untuk tim yang terlambat dalam bergerak. Dan tiba-tiba satarnya tumbang, tertembak oleh Federal tadi. Sudah dikontrol memang area jalur keluar dari BTR ini dari dua tim yang berbeda, kuy. Itulah satu hal kembali, rotasi yang memang masih jadi PR karena zona juga cukup sulit. Dan Yudu selesai. Tembakan dari dua arah yang berbeda. Ada Xavier dan juga Inco untuk mendapatkan pemain-pemain dari Malaysia. Federal lagi-lagi ingin menjadi pahlawan untuk timnya. Dan Lapar si manis yang saat ini bisa mendapatkan satu pemain dari Influence saat Influence nabrak ke area mereka. Tapi sebuah kendaraan, aduh, bannya sudah tidak ada. Sebelah kanan belakang hanya bisa berlari saja Federal. Low banget HP-nya, ketembak dari mana? Duxan ternyata yang nembak. Padahal tadi dia bisa mendapatkan backline dari arah Federal, tapi ternyata ditembak duluan sama Duxan. Bahkan Duxan juga bisa mendapatkan pemain dari Influence Rage yang tersisa. Federal dipulangkan menuju ke lobby. 3 tim tersisa, Xavier, Inco, dan juga Duxan. Duxan somehow mereka bagus banget di angle ini, kuy. Ya, itu yang membuat kita semakin cukup was-was dari klasemen. Karena kita tahu Duxan bukanlah tim di area atas. Setelah tadi tim nomor 16 yang mendapatkan WWCD, saat ini Duxan ya, kemungkinan besar bisa mendapatkan WWCD-nya dengan segala yang mereka miliki. Pemain masih lengkap 4, waktu masih banyak. Bahkan tembakan masuk dari seorang Juni Proning yang memang sangat nyaman untuk mendapatkan pemain-pemain dari Xavier seperti tak berdaya. Laba-laba yang satu ini harusnya pulang sesaat lagi karena Duxan masih punya zona. Harus maju sedikit memang, tapi ini lebih enak karena high ground yang dimiliki oleh mereka. Gila cuy, 13 eliminasi mereka dapatkan, tapi Squash mencoba untuk mencuri satu. Levis tiba-tiba keluar dari zona nyamannya, dia harus bergerak masuk. Dan Juni akhirnya mendapatkan Lamborghini. Arajin dipulangkan juga, dan Levis tadi pemain terakhir ternyata diamankan oleh Inco. Squash yang menjadi eksekutornya. Dua tim tersisa dengan kondisi yang berimbang, 4 lawan 4, tapi angle dan kontrol areanya lebih masuk ke arah Duxan. Kemarin Duxan menjadi tim nomor 3 dengan poin paling sedikit, 13 poin dari 6 match yang dimainkan oleh Duxan. Di hari ini, di match ke-8 atau match yang kedua, hanya satu match saja sudah 15 poin dari Elim. Baru Elimnya, belum placementnya dikumpulkan oleh Duxan. Match ini lebih banyak daripada 6 match kemarin poin mereka. Betul, sudah mulai bangkit sepertinya mereka. Bini siap memotong dari balik sebuah pohon, tapi Bini sudah mulai terspot. Siapa yang bakal keluar terlebih dahulu? Zipian melihat satu di arah bawah sana, NNBT akan diincar granat. Arusnya bakal connect bertukar NNBT yang ada di balik sebuah vehicle meletup, tapi hanya mengurangi 50% HP. Dari NNBT masih bisa melakukan healing. Belum ada follow up dari pemain Inco yang lainnya karena mereka tertahan di bagian belakang. Akhirnya percobaan ketiga dari Duxan membuahkan hasil, membuat mereka punya sebuah jalur evakuasi untuk maju, push menuju ke arah pemain Info yang tersisa. 2 knockdown sudah didapatkan. Tinggal kita hitung 16 elimination secara total dikumpulkan oleh pemain-pemain Duxan. Ini bisa menjadi rekor tersendiri kalau sampai 21 total elim yang dikumpulkan, karena terakhir yang mendapatkan WWCD dengan elim paling banyak adalah Reject dengan 20 elim. Berapakah elim terakhir yang bisa dikumpulkan oleh tim yang satu ini? Oh, harusnya cuma 19 doang. Ya, karena gak 19 dong, itu 2 belum ke elim, kuy. 2 belum ke elim dan connect granatnya, cuy. Selesai sudah. Winner chicken dinner. Duxan mulai bangkit. Perlu dianalisa oleh analis kita karena tim papan bawah kembali naik untuk mengkontes top 5-nya. Silakan.